Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Bogor Hari Ini. Bogor Hari Ini kita bersama dengan BNN Kabupaten Bogor. Samping saya sudah ada Kepala BNN Kabupaten Bogor, AKBP Reni Puspita. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, selamat datang. Selamat datang ya, Bu. Kabupaten Bogor. Cerah banget nih Ibu nih. Sesuai dengan harinya cerah. Iya, mesti ya kita mempunyai kehidupan yang positif. Positif itu kelihatan wajahnya nih, bahwa kita itu betul-betul clean, tidak ada bahagia, tidak ada satupun yang menjadi penyalahguna. Oh ya, itulah buktinya untuk hidup. Tagline hari ini, satupun tidak ada yang menjadi penyalahguna narkotika. Ibu Reni. Siap. Wah, Ibu Reni ini izin, apakah sudah lama bertugas di BNN Kabupaten Bogor? Oke. Jadi sebelum saya tugas di sini, saya melaksanakan tugas di BNN Cawang. Oh, Cawang. Jadi di Cawang tuh saya bagian penangkapan. Bagian nangkep di mana-mana di nasional. Ke Aceh juga nangkep, iya. Ke Bali juga nangkep, ke Pontianak juga nangkep, bahkan bukan di Indonesia ya. Sama dengan yang tadi kita diskusikan, waktu di Thailand saya juga dengan DIE dalam hal melakukan DPO 1 WN Thailand pada waktu itu. Dan kami sukses BNN dengan DIE dengan kepolisian Thailand melaksanakan penangkapan untuk 1 DPO. Luar biasa. Ya, kebetulan, ya. Prestasi ya. Betul-betul, istilahnya kita dalam pelaksanaan tugas wajib melaksanakan tugas dengan maksimal. Kemudian ada lagi kasus yang paling saya mendapatkan PIN emas pada waktu penangkapan Freddy Budiman. Wah, ya. Keren ini, nggak salah orang kita nih ya. Jadi pada waktu itu juga kesuksesan kami sehingga kami mendapatkan PIN emas. Pada waktu itu ya Pak Tito, Kapolrinya zaman Pak Tito, iya, sehingga saya disematkan PIN emas. Itulah salah satu wujud komitmen saya untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga saya di sini dibantu oleh punggawa kami untuk bisa melaksanakan tugas, mengingat kita tidak menutup mata. Istilahnya prevalensi penyalahguna yang ada di Indonesia cukup tinggi. Jadi di sini saya dibantu oleh pendukung saya ini tim bagian penangkapan, penyidik kami yang handal sudah banyak melaksanakan penangkapan ganja, sabu. Pada waktu itu belum lama ganja ada berapa kilo ya Mas ya? Yang paling banyak itu ya 11 kilo. Nah, kemudian ini Pak PJ Dayamas, Pak Gino. Kemudian ada Mbak Wit, bagian penyuluh handal kami. Beliau pagi, siang, malam melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah. Kemudian tidak kalah penting adalah Bu Dokter. Bu Dokter ya? Iya. Beliau penanggung jawab klinik yang megang untuk rehabilitasi. Kemudian satu lagi Mbak Polwan kita, ini beliau adalah analis intelijen. Gitu ya? Jadi beliau mapping semuanya wilayah-wilayah yang sudah dideteksi ada penyalahguna yang. Jadi jangan main-main sama Mbak Intan. Beliau itu paginya di sini, kalau malam udah kemana-mana dia. Jadi hati-hati ya. Lihat dulu wajahnya. Emang kalau tandain. Emang kalau Intel harus manis ya kayak ini? Ya itu dia, ditandain. Gitu ya? Kalau ketemu mending balik kanan. Gitu ya? Tapi kalau jadi masa dikejar ya. Jadi beliau kalau tugasnya adalah mapping wilayah-wilayah mana yang ada indikasi penyalahgunaan. Gitu. Luar biasa nih Ibu Reni. Iya, siap. Pengalamannya saya yakin akan bisa membuat Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang aman, gitu ya Bu ya? Amin, siap. Tapi ini Bu nih, di media massa ini kan sekarang ini kan banyak nih penangkapan, terus penyalahgunaan. Itu bagaimana sih sebenarnya tingkat penggunaan narkotika atau penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bogor? Iya, di sini BNN selama ini banyak sekali melakukan penangkapan. Kemudian semuanya dimasukkan di dalam sel, sehingga belum lama ini Pak Jokowi mengentaskan istilahnya
Pak Jokowi mengasisten kepada kami bahwa kalian jangan nangkap aja, tetapi bisa memilah-milah. Sehingga apabila ada penangkapan, kemudian BB-nya di bawah SEMA, laksanakan TAT. Jadi bukan hanya penangkapan saja, kami juga pemulihan yang paling penting. Sehingga kita kan dua masalah pokok nih, ada demand dan supply. Demand itu adalah penyalahguna dan pengguna, supply adalah BD. Sehingga apabila kita memulihkan, tentu kita akan bisa memutus tali jual. Iya, betul. Jadi istilahnya kita sama-sama penangkapan tetapi jangan lupa untuk melaksanakan rehabilitasi supaya lapas tidak over capacity. Demikian. Jangan sampai, Bu. Jangan sampai, makanya ini kita lagi itu kan, Bu. TAT kita laksanakan, tetapi TAT itu tidak menjaminnya. Ketika TAT ada indikasi dia dia sebagai PD, ya tidak kami laksanakan. Tetap dia akan melaksanakan proses hukum. Berarti kalau begitu boleh saya katakan tidak ada peningkatan di penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bogor. Karena kan banyaknya kasus yang diungkap, atau malah terbalik atau sebaliknya gitu. Jadi mungkin kalau jumlah dan lain sebagainya, mungkin Bu Dokter April yang bisa menyampaikan. Bu Dokter nih. Mungkin bisa dijelasin Ibu. Betul. Jadi kalau jumlah penyalahgunaan narkotika itu sebetulnya kita seperti gunung es, Mas. Fenomena gunung es di Kabupaten Bogor ini memang yang terlihat yang datang untuk langsung rehabilitasi di BNN Kabupaten Bogor, terutama di klinik Pratamanya. Ya kita sudah ada loh, Mas, klinik Pratamanya. Di sini? Iya. Luar biasa. Dibanding yang lain belum ada ya? Sudah. Sudah ada. BNN kota, kabupaten dan provinsi itu sudah memiliki klinik Pratama, ya. Jadi khusus yang di sini kita saat ini sudah di tahun ini saja kita sudah merehab sekitar 25 orang, Mas. Sampai dengan 25 orang. Ya, betul sekali. Dan itu pun juga yang rehabilitasi rawat jalan. Belum lagi yang kita sudah rujuk untuk rehabilitasi rawat inap. Jadi kayak ke Lido atau ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi, ya. Terus kemudian ada juga yang ke komponen masyarakat, tempat rehabilitasi milik swasta yang bekerja sama dengan BNN, itu juga udah sekitar lebih dari 10 orang. Jadi kalau total, semua yang kita tangani untuk di tahun ini, yang sudah mengalami rehabilitasi yang masuk ke klinik Pratama, ada sekitar lebih dari 30-an. Sampai saat ini? Ya, betul, untuk saat ini. Ya, untuk di tahun yang sebelumnya, kita sudah 40, berarti kan kalau tahun lalu 40, sekarang sudah 35 loh, Mas. Ini udah nanti tahun berjalan kan, ini bulan berjalan bisa mencapai lebih dari itu. Berarti kan sebetulnya ada peningkatan sebetulnya tiap tahun. Cuma kan tadi namanya para pengguna pecandu itu fenomena gunung es, ya. Kita tidak bisa, yang datang ke BNN cuma sedikit ya. Padahal sebetulnya pemakainya itu banyak, yang tak terlihat, yang tidak mau datang rehab, yang tidak ketangkep itu masih banyak sebetulnya. Itu sih, Mas. Jadi ibaratkan, kalau menurut saya, ibaratkan kentut ya, Bu ya. Kecium baunya, tapi bentuknya nggak kelihatan. Betul. Jadi gunung es, wah ini harusnya pakai supranatural kali ya. Nah itulah, Mas, yang bisa saya tambahkan. Ini memang fenomena gunung es ini ya, ketika kami melibatkan penyuluh-penyuluh kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan takut untuk melaksanakan rehabilitasi. Sehingga secara mandiri maksudnya? Iya, betul. Sehingga tidak ada takut. Mending istilahnya ada bapak ibunya yang anaknya sudah menjadi pecandu itu ya. Malu udah saya umpetin. Tapi itu tidak memecahkan masalah. Sehingga lewat penyuluh-penyuluh kami untuk disampaikan, ayo jangan takut untuk melaksanakan rehabilitasi di BNN. Dan tidak dipungut biaya. Gratis tuh. Nah, pokoknya tidak dipungut biaya sampai anak itu pulih. Jadi di sini kami sampaikan bahwa kami tidak memungut biaya 1 sen pun. Jadi kalau ada gimmick-gimmick, wah rehabilitasi di BNN 60 juta, 70, itu tidak ada. Boleh ditanyakan. Itu hoax ya? Iya, itu hoax itu. Jadi bisa ditanyakan kepada alumni klien ya, Dok. Apakah ada biaya? Itu kami tidak memungut biaya, sehingga kami melalui podcast ini kami sampaikan, jangan malu, jangan segan, ayo bawa apabila ada penyalahguna pengguna di lingkungan Anda, bawalah ke kami.
tanpa dipungut biaya 1 sen pun. Wih, keren. Ini baru nih BNN Hari di Masyarakat. Siap. Bu, mungkin menyampaikan pertanyaan masyarakat ya. Iya. Katanya kalau sudah direhabilitasi bisa jadi pengguna lagi. Benar nggak sih, Bu? Itu kan tinggal bagaimana dia untuk disiplin dalam melaksanakan konseling. Oh gitu. Kalau kami kan ya Dok ya, kita akan melakukan konseling. Kalau dia disiplin, dan yang paling penting adalah dukungan bapak dan ibunya, dukungan keluarga yang paling penting. Jadi istilahnya untuk pulih itu butuh dukungan. Jangan sampai bapak ibunya udahlah lu asesmen aja, udahlah lu ke sana, tanpa ada dukungan dia akan bisa kembali. Untuk apa namanya tuh relap ya Dok ya, dia kembali. Jadi butuh dukungan. Yang paling penting menumbuhkan motivasi bahwa gue itu bisa pulih. Itu pasti butuh dukungan bapak ibu, kakaknya, butuh keluarga. Jadi Tribuners untuk membuat pengguna atau penyalahguna narkotika itu tidak candu lagi pulih ya. Jadi butuh kerjasama nih. Jadi tidak hanya dalam proses rehabilitasi, tetapi juga dalam tahap tadi apa Bu? Dukungan keluarga. Dukungan keluarga dan disiplin apa tuh tadi? Disiplin dalam melakukan jadwal konseling. Jadwal konseling. Jadi tidak berdiri sendiri, Tribuners. Ya. Benar ya? Betul. Takutnya saya salah ngomong. Jadi istilahnya kita ada jadwal, tapi jadwal itu disesuaikan. Kalau dia sekolah bisa selesai sekolah ya Dok. Kita sesuaikan. Jadi konseling jalan, sekolah juga jalan. Jadi tidak memutus untuk sekolahnya. Jadi kita menyesuaikan dengan jadwal. Yang penting yuk disiplin konseling, jangan hilang-hilangan gitu. Nanti beliau bingung. Ini pasien saya, klien saya mana nih? Bu, klien saya hilang. Mau nggak mau beliau, ayo kamu sidik sana, bawa itu kliennya untuk menghadap. Jadi intinya adalah disiplin untuk melaksanakan konseling. Keren pokoknya. Siap. Tribuners, kita tanya lagi Ibu Reni nih. Bu nih, saya menyampaikan kekhawatiran orang tua nih di wilayah Kabupaten Bogor. Ini katanya banyak nih yang konsumsi nih kalangan remaja. Apa mereka itu mendominasi atau tidak sebagai penyalahguna narkotika di Kabupaten Bogor? Untuk golongan pelajar. Pelajar. Ini. Nah, golongan remaja. Ini saya sama Pak Gino atau Mbak Wit. Ayo silakan, ini penyuluh handal kami nih. Ya, silakan Mbak Wit. Ketika kita berbicara terkait dengan kasus ya Mas ya, kita balik lagi kepada data yang kita punya. Data yang kita punya mungkin kalau kita untuk program kita kebetulan dari program pencegahan ya, kita namanya ada angka prevalensi. Jadi angka prevalensi secara nasional yang memang mengambil populasi sampel gitu untuk mewakili seluruh wilayah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia gitu. Kalau dari penelitian yang terakhir gitu, memang angka prevalensi kita mencapai 1,73%. 1,73% itu artinya 173 dari artinya ada 173 penyalahguna dari 100.000 penduduk Indonesia. 100.000 ya? Ya, dari 100.000 itu ada 173 penyalahguna. 0,1 gitu ya. dong. Enggak, kita kalau prevalensi tidak ada 0,1. Di presentasi seperti itu. Kalau presentasi seperti itu sekitar 3,3 juta. 3,3 juta penyalahguna di Indonesia gitu ya. Dan pembagiannya adalah ternyata memang yang paling tinggi adalah golongan pekerja. Pekerja? Golongan pekerja. Kita dapat persentasenya untuk pelajar itu sekitar 25%. Kemudian pekerja di atas 50 gitu ya. Nah, yang belum bekerja baru sisanya seperti itu. Karena kan memang tidak hanya narkotika itu tidak hanya disalahgunakan oleh orang-orang yang usia-usia produktif atau bekerja. Contohnya kasus-kasus yang seperti mungkin Masnya ingat kasus Tesi atau golongan yang bukan usia produktif tapi ternyata masih menyalahgunakan narkotika gitu ya. Nah, itu adalah presentasinya secara nasional. Nah, mungkin untuk di kabupaten sendiri ya tadi Bu Dokter ya untuk remaja memang ada ada remaja. Mungkin kalau untuk data yang di Kabupaten Bogornya untuk remaja bisa disampaikan oleh Bu Dokter untuk terkait jumlahnya gitu, jumlah pasti gitu. Gimana Bu Dok? Jadi banyak ahli di sini. Ahli semua ini. Ya, jadi memang kalau yang udah direhab di kita nih Mas ya, memang paling banyak adalah golongannya usia remaja di atas dari 15 tahun hingga sekitar 25 tahun. Paling banyak.
Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang usia di atas itu tidak ada. Dan bahkan kemarin saya mendapatkan klien usianya 48 tahun masih menggunakan. Belum sadar-sadar juga. Sadar. Oh iya, yang kau kumpulan itu ya. 48 tahun Ibu. Yang termuda, bahkan kalau tadi saya bilang paling banyak 15 sampai 25 ya. Saya pernah mendapatkan klien usia 14 tahun, Mas. Itu paling muda banget ya. Betul sekali. Ya, masih kelas 2 SMP menggunakan narkotika. Itu udah candu ya? Sudah ada yang sudah kecanduan. Ya. Jadi memang narkotika ini menyasar ke semua kalangan, tapi memang paling banyak yang usianya muda, gitu. Karena rasa penasaran. Betul sekali. Nah betul Mas, jadi tambahan juga, jadi menurut penelitian yang kita punya juga bahwa 67% seseorang menyalahgunakan narkotika itu dimulai dari usia 12 sampai 17 tahun. 12 sampai 17? Ya, 67% orang pertama kali. Oh, yang pertama kali ya? Pertama kali dia nyoba pakai menyalahgunakan di usia 12 sampai 17 tahun, dan itu sebanyak 67% mereka memulai menyalahgunakan konsumsi narkoba. Jadi makanya remaja itu kan butuh proteksi. Ya, kenapa sasaran kita kebanyakan mungkin pada orang tua remaja, kan itu sebagai proteksi bahwa ternyata banyak penyalahguna yang memulai usianya itu di usia remaja. Mungkin atau data kasusnya ketangkapnya di usia 30 gitu, tapi kita tahu bahwa mereka memulainya mungkin di usia remaja gitu. Tribuners, ini data valid loh, jadi bukan ngarang-ngarang, bukan kaleng-kaleng, dan pemberitaan juga bukan rekayasa. Ini data yang disampaikan oleh BNN Kabupaten Bogor. Jadi peringatan buat orang tua untuk selalu mengawasi anaknya, jangan sampai terjerumus ke lembah hitam. Wah, keren banget. Bu Reni, jadi udah disampaikan kalangan didominasi oleh remaja ya? Dan remaja itu mungkin sudah bekerja kali ya? Ada yang sudah bekerja, karena memang kebanyakan ya gitu ya Bu ya. Jadi walaupun usia remaja, hanya lulusan SD, hanya lulusan SMP. Makanya mereka masuk bekerja. Jadinya mereka masuk golongan pekerja. Betul sekali. Tadi golongan pekerjaan nih Bu. Sekarang apa yang mendominasi mereka jenis narkotika yang disalahgunakan? Ya, kalau selama ini banyak sekali kalau ditemukan ya penyalahguna tuh sabu dan ganja di wilayah. Sarapan bubur. Iya, itu dia. Sabu dan ganja. Kemudian kita juga mewaspadai penyalahgunaan obat-obatan benzo, kemudian sinte, itu kita temukan juga. Jadi kewaspadaan bagi kita. Ya. Nah itu mungkin Ibu mungkin bisa disampaikan secara detail jenis-jenis obat terlarang yang mungkin menjadi perhatian orang tua di rumah. Oh ini ketika dibawa ke rumah mungkin bawa obat apa? Obat flu katanya. Takutnya orang tua nggak paham kan, itu mungkin bisa disampaikan. Jangan salah ya, kalau obat flu juga salah satu kandungannya kan mengandung itu ya. Jadi dites juga hasilnya positif juga mengandung obat-obatan. Jadi banyak-banyak pil yang di kalangan anak-anak muda itu biasanya ada satu pil yang namanya pil anjing gila. Oh, pil koplo. Ya, pil koplo. Tapi Ibu bilang anjing gilanya ke saya. Jadi makanya obat yang mestinya buat anjing tapi diminum oleh anak-anak. Itu masih menjadi jenis yang diminati ya? Yang kita waspadai. Dan jenis-jenisnya itu. Makanya saya bilang kita aja kalau gaji telat aja udah pusing. Anak-anak ini kok pengen pusing sebab penggunaan obat itu membuat kepalanya tuh pusing loh padahal. Tapi enggak gugu-gugu gitu enggak? Oh enggak ya? Ada pasukan kim. Jadi istilahnya kan gitu ya, istilahnya obat-obat itu membuat kepalanya tuh tengkleng atau. Tapi bagi kami kalau yang sehat-sehat ini loh, ngapain sih kamu pakai obat? Padahal kan bikin pusing ya gitu ya Mbak ya. Mungkin karena have fun ya. Mudah didapatkan kali ya atau gimana? Obat keras murah. Beda sama ganja sama sabu itu yang kita waspadai di kalangan anak-anak sekolah untuk obat-obatan. Trennya ya. Kalau di misalnya di makanan, ada nggak itu sudah mulai?
Saya di permen gitu. Kalau di sini belum kami temukan. Belum ada ya? Belum ditemukan. Wah, ya. keren. Belum ditemukan. Semoga tidak ada. Ini bekas analis intelijen ini yang gitu selalu ya? menyampaikan. Oh, ini ada kandungan minuman, selalu menyampaikan sehingga kami mengambil sampel dan sebagainya. Ketika kita sampel, oh tidak ya, tidak mungkin. Berarti ini jalan ya, Bu ya? Pengawasannya jalan. Pengawasan tetap kami jalankan. Oke. Jadi orang tua jangan lengah. Ini hanya sebagai informasi bahwa belum masuk jenis-jenis yang bisa dikonsumsi oleh pelajar SD mungkin ya, atau diwaspadai. Di atasnya itu harus diwaspadai. Nah, ini yang tadi kita obrolin tuh kan ada jenis narkotika yang dari luar negeri nih, Bu. Iya. Waduh, ini bikin orang katanya lupa ingatan, lupa istri, nggak tahu kalau lupa suami. Bagaimana, Bu, itu? Apakah ada besar kemungkinan atau memang tidak bisa atau memang sudah mulai masuk gitu? Iya, kalau di kabupaten alhamdulillah belum masuk sih. Kabupaten belum masuk, dan semoga kami bisa membentengi untuk tidak masuk di wilayah kabupaten. Dengan inilah penyuluhan, analisis intelijen, penangkapan, sehingga kami dayakan supaya bisa menangkal supaya tidak masuk di wilayah kabupaten. Fentanyl itu ya, Bu ya? Iya, fentanyl. Kalau yang itu tuh yang lagi ketren juga tuh dari Krotum. Oh, kratom, bukan kraton ya? Kratom. Iya. Itu kratom apa tuh, Bu? Itu kan salah satu tumbuhan ya, itu ya, tanaman sebetulnya yang bisa hidup di wilayah Pulau Kalimantan. Banyak sekali yang ditemukan di Pontianak kalau tidak salah. Dulu saya waktu di pusat juga sudah nangani itu, banyak sekali yang diekspor itu. Waktu itu kan belum ada regulasinya. Itu tumbuhnya di wilayah Kalimantan. Alhamdulillah sampai sejauh ini belum kami temukan di wilayah kabupaten. Nggak ada, Bu. Di Puncak ada, Bu? Puncak dulu Kartinon ya. Dulu boomingnya si kasusnya itu ya Kartinon, Raffi Ahmad. Kami juga dulu melakukan penangkapan banyak juga. Sekian bal ya. Ya, ini Mbak Intan coba. Berapa ya? Banyak ya. Jadi kalau kami ini ketika ada ini kami langsung melakukan langsung ke lapangan. Biasanya kan mereka langsung action. Iya, nyamar gitu kan, menjadi petani tahunya nanya itu gitu kan. Katanya begitu. Nah, ini kan makanya saya minta untuk saling peduli juga. Apabila di gunung dimanapun menemukan ada tanaman yang indikasi ganja, infokan kepada kami. Betul. Atau perangkat desa terdekat ya. Oke. Bukan malah dibawa ditanam. Bukan malah dibawa ditanam, budidayakan lagi. Budidaya deh. Waduh, nih jangan loh. Ntar malah malah merusak nanti masa depan generasi muda gitu. Nanti langsung hadapan sama penyidik, ditangkap. Ini tapi penyidik. pasti mereka nggak tahu dulu Pak. Jadi kasus Kartinon itu waktu di puncak pertama. Iya. Memang masyarakatnya belum tahu itu kan dibilangnya teh Arab bilangnya. Iya, teh Arab. Teh Arab gitu kan. Mereka menyuruh masyarakat sekitar untuk menanam. Mereka tanpa tahu nanti ada yang ambil gitu hasil tanamannya. Nah, itu kan mengiming-imingi kan. Iya, dan sementara masyarakat sendiri kan tidak tahu bahwa itu ternyata adalah salah satu jenis narkotika golongan satu. Karena makanya lebih pada pemahaman kepada masyarakat juga bahwa ada jenis-jenis tanaman yang memang bisa diperdayakan di daerah-daerah terpencil biasanya yang daerah-daerah seperti Puncak. Tribuners, memang wilayah Kabupaten Bogor itu terluas di Indonesia ya. Iya, betul. Nah, bagaimana apa saja yang sudah dilakukan BNN Kabupaten Bogor untuk mencegah atau meminimalisasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika? Ya, kalau BNN kan istilahnya kaki cuma dua, tangan cuma dua. Jadi kami melibatkan sebuah komponen tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda untuk semuanya bisa mendukung kegiatan kami dalam P4TN. Salah satu lagi nih, Pak PJ Dayamas. Beliau yang selalu mengadakan workshop. Silakan Pak Gino tentang pelibatan workshop itu. Pak Gino ya. Nah, ini Pak Gino, PJ Dayamas. PJ Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
adalah PJ Dayamas, yang mana rencana-rencana kegiatan terutama di PDWR yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kita akan melaksanakan kegiatan workshop di lingkungan masyarakat di desa, terutama nanti besok tanggal 27 melibatkan Desa Parung. Yang di situ masyarakat, terutama para kadesnya. Bentar Pak, semangat dikit Pak. Kenceng. Lanjut. Jadi terutama melibatkan para desa di Desa Parung, juga ada di Kapolseknya, ada dan ramelnya untuk mengadakan kegiatan workshop tematik P4GN. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu salah satu workshop. Juga kadang nanti kita adakan bintek. Coba tuh masyarakat, baik bintek masyarakat mencakup di bukan daerah Parung aja, ada 20 desa nanti yang kita sengaja untuk melaksanakan bimbingan teknik tentang P4G. Salah satunya itu. Pak Gino, mungkin bisa disampaikan biar masyarakat juga tahu apa sih yang menjadi kendala di masyarakat untuk mereka aware gitu dengan penyalahgunaan narkotika? Salah satunya ya kadang-kadang masyarakat tuh masih awam. Awam ya? Awam. Ada kadang-kadang ada yang nggak tahu tentang dampak akibatnya. Kadang mungkin dirayu, diajak, entah mungkin secara kadang biasanya banyak dari teman. Untuk tidak kuat untuk menolaknya. Ini akhirnya kerayu, keajak, tergiur juga. Ini yang perlu dikuatkan rasa menolaknya. Jadi banyak kadang-kadang banyak kan dari teman. Dirayu, diajak dengan gratis. Diiming-iming. Ini jadi membentuk penggiat anti narkoba. Jadi ini metodenya mereka TTM nih, teman-teman tapi mesra. Karena ada ujung-ujungnya gratis ya. Iya. Kalau sudah ketagihan gratis dulu. Gratis dulu ya. Baru bayar. Akan berusaha untuk dapat gimana caranya ya. Beribu cara untuk dapat barang itu mungkin entah menjual apa yang ada. Mungkin Pak Gino bisa memberitahu kepada masyarakat ciri-ciri anak atau orang yang sudah candu atau melakukan penyalahgunaan narkotika. Seperti apa sih ciri-cirinya gitu? Salah satunya umpamanya di kalangan pelajar, ciri-cirinya. Kita harus umpamanya tadinya berprestasi. Berprestasi, terus ternyata prestasinya menurun. Tadinya juga mungkin rajin, wajahnya pucat. Tadinya glowing, sekarang pucat. Rajin mandi, akhirnya sekarang udah mandi. Jadi ke sekolah nggak mandi tuh? Dia juga ada bangunnya nggak teratur. Biasanya kan seharusnya mungkin terlambat masuk, mandinya udah nggak bisa teratur, bangun pagi. Itu salah satunya ciri-cirinya itu. Ada lain nggak Pak? Paling nggak ya, terutama sering pulang malam, sering berbohong. Saya berbohong. Terutama berbohong, alasan yang tadinya katanya untuk bayar uang SPP, dan disalah. Paling nggak kan itu dilihat dari SPP-nya ternyata ada tagihan dari kepala sekolah. Mungkin bisa gunakan itu harus waspada paling nggak. Jadi mengamati. Katanya satu lagi ada yang membuat orang tua resah, suka melawan katanya. Itu gampang emosinya tinggi. Gitu ya. Gampang marah, temperamen, cepat tersinggung. Melawan orang tua gitu ya. Baik sama kawan atau orang tua. Sama kawan makanya sering ada tawuran. Iya. Indikasi salah itu penyalahguna. Izin menambahkan karena kita kerjanya bareng-bareng. Gitu ya. Mungkin kita bisa bareng nggak? Gitu, ketika Mas ditanya bagaimana sih peran masyarakat dalam bidang P4 ini sudah jelas di undang-undang juga disebutkan di pasal 104.
masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta aktif dalam melaksanakan kegiatan P4GN. Itu berarti artinya BNN Kabupaten Bogor atau BNN tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Artinya butuh melibatkan masyarakat gitu. Apalagi BNN Kabupaten Bogor dengan kondisi tadi wilayah yang cukup luas, jumlah penduduk yang cukup banyak. Kita lihat keterbatasan sumber daya manusia, apakah kita bisa menangani semuanya? Kan itu tidak gitu. Artinya kita butuh melibatkan masyarakat. Kebetulan tadi sudah disampaikan juga bahwa kita ada namanya program pemberdayaan masyarakat. Kita melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan kegiatan P4GN. Pelibatannya seperti apa sih? Biasanya ada namanya pembentukan satgas atau penggiat, Pak. Di lingkungan? Ya, satgas atau penggiat yang merupakan perwakilan dari suatu wilayah yang bisa melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan BNN. Siapakah sih yang menjadi satgas atau penggiat? Nanti ada Ibu tadi sudah bilang, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada Karang Taruna yang mereka tentunya mereka sudah punya program di desa. Tapi akhirnya kita masukkan kegiatan yang terkait dengan P4GN untuk diinformasikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi mereka tuh kepanjangan tangan kita nih, bahwa ada program-program yang harus dilaksanakan oleh masyarakat terkait dengan BNN atau P4GN ini. Jadi kolaborasi BNN dengan masyarakat. Jadi kan kita harus bareng-bareng gitu. Jadi Tribuners, selain kolaborasi BNN Kabupaten Bogor dengan masyarakat untuk mencegah, meminimalisasi penggunaan dan peredaran narkotika, ternyata ada yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa tanda-tanda orang yang menjadi pengguna ya Bu ya. Pertama itu suka bohong. Kedua bau ya. Malas mandi. Kucel. Ketiga itu kalau pelajar tuh suka prestasi menurun, pulang malam, dan yang paling terdeteksi itu emosi ya, gampang mudah marah. Menambahkan Mas, coba Mas. Jadi sebetulnya ada, kalau kita ya Mas ya, kalau di rehab itu ada namanya 4 ong. Waduh, apaan tuh lagi? Itu pertama bohong. Bohong. Pasti itu ya. Yang pertama bohong, yang kedua itu songong. Songong, wah. Itu pasti ya. Karena semua pengguna itu biasanya songong. Dia ansos biasanya. Ya. Yang ketiga itu sukanya bengong. Oh gitu. Jadi kalau bengong itu bisa jadi nih. Suka bengong, benar. Suka halu, ya itu bengong. Yang terakhir adalah sukanya nyolong. 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 Bengong, nyolong, songong, bohong. Itu tipsnya tuh untuk mengetahui kalau ada. Bapak Ibu gitu ya. Yang paling gampang. Tinggal laporkan kepada perangkat desa atau BNN di Kabupaten Bogor. Mungkin tinggal di search nih, nomor teleponnya ada di Google ya. Ada. Mungkin yang menjadi pertanyaan lagi nih buat penyidik dan mereka tuh sukanya ngumpul di mana sih untuk mengkonsumsi narkoba itu? Menurut hasil pemetaan kami di lapangan itu biasanya kalau anak pelajar di jam-jam sekolah itu biasanya suka pada nongkrong itu di warung-warung. Warung-warung. Misalnya untuk orang tua ataupun sekitar warga sekitar sekolah melihat ada anak sekolah di jam waktu belajar, di jam waktu belajar warung, itu patut dicurigai. Kalau ngumpul-ngumpul gitu ya. Ngapain di warung lama-lama tuh ngapain? Dan di warungnya juga perlu dicek, bisa cek mandiri juga sama orang tua atau warga di sekitar. Jadi kalau ada pelajar nongkrong lama, ketawa ketiwi, itu apalagi kalau ketawa ketiwi udah curigai itu. Mulai penawaran-penawaran dari teman, coba-coba pakai, mau nggak nyobain nih enak. Biasanya kalau nggak di warung kan biasanya suka ada tuh, pernah kita melakukan penangkapan juga di warung ya. Penggeledahan di warung juga ada. Ternyata ada salah satu warung yang menjual obat tramadol. Tramadol. Resep dokter. Itu pasti mereka komunikasinya lewat gadget kan ya? Obrolan gadget ya, atau medsos ya? Terus mungkin tempat yang paling sering disembunyikan itu di mana? Apa di kantong, di dompet? Waktu itu pernah di tas. Kalau di warung itu biasa dijual, biasa di
taruh di etalase yang diumpetin. Jadi hanya mereka yang tahu. Kalau misalkan anak sekolah biasanya misalnya punya kode tertentu, kode tertentu. Jadi kalau misalnya warung ke situ nggak mungkin orang lain mau beli itu, nggak langsung. Jadi kalau misalnya nih, saya orang tua nih untuk mengetahui anak saya bawa apa enggak, mana dulu yang saya periksa nih? Mungkin bisa kantongnya, tapi biasanya anak-anak seperti mereka tuh lebih pintar ya. Oh gitu ya? Bisa habis pakai, bisa dibawa mana. Oh, lebih canggih ternyata. Izin menambahkan mungkin dari sisi yang mungkin dibahas di kita dibilang apotek mungkin ya. Iya, apotek ya. Apotek itu maksud apotek itu bukan apotek dalam arti sebenarnya. Itu bahkan kios-kios kecil yang sifatnya undercover lah mereka, undercover samaran mereka. Tapi pada realnya mereka jualan biasanya obat-obat daftar B atau obat-obat presnya dalam peredarannya. Mungkin perlu, yang pasti perlu peran serta dan kepedulian dari masyarakat juga, karena biasanya apotek seperti itu pasti jam operasionalnya apotek tanda kutip ya? Apotek operasionalnya sudah pasti tidak lazim. Udah gitu jam yang sering itu mungkin kayak yang jual pulsa itu konter. Tapi sering nih ramainya cuman mungkin bukanya dia cuma habis maghrib sampai jam 9 malam. Oh, tertentu. Itu ramainya udah nggak lazim juga. Sama yang misalnya jualan susu bayi. Mohon maaf nih Mas ya, toko kosmet. Oh, toko kosmet. Oke. Toko kamuflase. Yang tidak berizin ya. Kalau berizin kayak apotek itu biasanya nggak berani lah mereka. Biasanya dokternya ditelepon dan maunya dokter dari rumah sakit. Ya jarang misalnya kalau dapat resep terus kemudian resepnya nggak jelas, biasanya mereka bilangnya pasti tidak ada gitu. Itu tidak menjual sebetulnya. Itu Tribuners, jadi bagi yang memang jangan main hakim sendiri, tapi pengawasan itu perlu dilakukan agar semakin meminimalisasi peredaran. Nah, apa yang perlu dilakukan ya tadi disampaikan bahwa warung-warung ya kan, masyarakat ngecek kemana tadi? Ke warung-warung. Warung-warung, terus apa tadi? Konter, kosmetik. Nah, kalau memang mencurigakan lapor ke perangkat. Jangan main hakim sendiri. Lebih baik melibatkan petugas ya Bu ya. Iya, betul. Sehingga terkoordinasi, terkendali. Nah, sekarang yang paling penting nih, Bu. Katanya ada hari apa namanya itu? Oh, Hani. Hani itu perempuan apa? Madu ya. Iya. Hani itu hari narkotika internasional. Apa yang akan dilakukan Kabupaten Bogor? Nah, ini puncak Hani ini adalah Hani itu sebetulnya salah satu wujud keprihatinan dunia atas tingginya penyalahguna yang ada. Penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayah Indonesia. Itu bukan bentuk selamat dalam pesta, tidak ya. Dalam Hani ini, puncak Hani, kami mengajak semua komponen elemen masyarakat untuk sama-sama dengan kami. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita sama-sama untuk melawan penyalahgunaan narkotika yang ada di lingkungan tempat tinggal wilayah yang paling dekat dulu. Ayo kita sama-sama. Demikian. Jadi mari kita ajak kepedulian masyarakat ya. Kepedulian ya, temanya. Saya yakin orang tua pasti peduli lah kalau masalah ini. Soalnya menyangkut anak kita, masa depan anak kita, masa depan anak-anak tetangga kita, semuanya deh. Jadi jangan sampai nggak aware kalau ada yang hal-hal yang aneh. Tribuners, demikian wawancara kami bersama BNN Kabupaten Bogor dengan Kepala BNN Kabupaten Bogor dan jajarannya Ibu AKBP Reni Puspita. Jangan kemana-mana, tetap di program Bogor hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Jangan lupa subscribe ya.